ya. Awalnya beranjak dari saya ngajar aja Bu, tiba-tiba saya dipilih jadi ketua PKK. Nah di program PKK ini saya nanya nih model kayak Bu Nurul ini, kita mau ngapain ya Bu? Ya, itu aja Bu, bank sampah. Itu dimulai tahun 2015 pada saat itu, ya 2015. Oke, saya cari dulu sumbernya nih. Kita mau kemana dulu? Kayak sekarang nih Bu, ketemulah saya dengan Harum Asri yang mengajarkan saya perdana bagaimana cara mengolah sampah, memilah. Mirip banget kondisinya. Saya kumpulkan tim RT saya, ibu-ibu semuanya, terbentuklah bank sampah. Nah, bank sampah saya namanya Bank Sampah Duren. Nah, kenapa Duren? Karena alamatnya tadi di Kampung Padurenan. Nah, nanti ibu-ibu bisa jadi mungkin bank sampah Wonderland gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya saya beranjak mulai. Kemudian kenapa sih concern sekali gitu ya harus di bank sampah? Rupanya ya ada keterkaitan antara pengelolaan sampah ini dengan keimanan kita. Sangat dekat sekali itu. Karena Islam itu mengajarkan kita kepada kebersihan, ya. Jadi gimana karakter seseorang itu terlihat tercermin bagaimana dia bisa mengelola sampahnya. Itu bisa terlihat Bu. Rumah yang bersih, yang tertata, sampahnya itu di rumahnya itu terjaga, maka akan menjadi cerminan keimanannya. Seperti itu. Jadi makanya ini harus kita jaga terus bagaimana mengelola lingkungan. Boleh di slide-nya dimunculkan? Nah, kita kenalan dulu ya. Semua sudah kenal yang namanya sampah, ya. Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 merupakan sisa, ya. Sisa dari kegiatan kita sehari-hari. Siapa manusia yang tidak punya sisa dari kegiatannya? Atau siapa yang tidak menghasilkan sampah? Ada nggak manusia yang tidak menghasilkan sampah? Pasti semua memiliki atau menghasilkan sampah, ya. Nah, pertanyaannya, sampah setiap manusia itu satu orang, ya, satu hari Bu, berapa dihasilkan dari kegiatan kita, mulai dari sebelum tidur, masak, makan, minum, ya, beraktivitas, ya, nyuci dan lain sebagainya. Itu satu hari berapa Bu sampah yang kita keluarkan? Next, boleh ini. 2,5 kilogram per hari, ya. Ini sampahnya dipukul rata ya, rata-rata, ya. Rata-rata sampah per orang 2,5 kilogram per hari. Nah, sementara ini berdasarkan jumlah penduduk sensus 2025 ya, jumlahnya masyarakat Indonesia 286 juta jiwa. Dikali Bu, total sampah per hari, ya, berapa Bu? 715 juta kilo per hari Bu. Bagaimana 1 tahun? Maka angkanya amazing ya Bu ya. 265.975 ton per tahun. Ya Bu, gimana Bu? 2 tahun, kita hidup 3 tahun dikumpulin. Lama-lama kira-kira kalau nggak ini ditanganin, kita hidup anak cucunya berdampingan dengan sampah nggak Bu kira-kira? Ya, kita nggak mau kan mewarisi sampah kepada generasi kita. Ya, berarti ibu-ibu sudah sangat tepat, ya, sudah sangat tepat programnya bagaimana caranya mengelola sampah, ya. Kita belajar bersama. Oke, next, ya. Kita lihat grafik komposisi sampah paling banyak ada di sisa makanan. Sepakat Bu? Sisa makanan ya paling besar. Kemudian penghasil sumber sampah terbanyak adalah rumah tangga. Itu sebabnya saya concern banget bikin bank sampah di setiap RT. Saya RT 8 ya, RW 2 ada sekitar 12 RT. Itu 6 RT sudah ada bank sampahnya semua. Ya, goal saya adalah semua RT dalam satu RW punya bank
sampah. Termasuk cita-cita saya juga semua kelurahan, semua RW punya bank sampah. Nah, makanya kalau ada yang, Bu, mau sosialisasi di lingkungannya, saya semangat banget, Bu. Nih hari ini pagi tadi saya jadwalnya pagi keluar, kemudian siang tadi ada agenda bulanan kita Harum Asri, sore-sore ya saya bela-belain. Ya, gimana hujan kita panggil Grab, taruh motornya, saya bilang gitu. Ya, insyaallah luar biasa. Saya apresiasi sekali lagi ibu-ibu masih mau peduli dengan pengelolaan sampah. Next, boleh lanjutnya ya. Nah, fakta tentang sampah plastik. Nah, Indonesia punya prestasi penghasil sampah plastik terbesar kedua, Bu, di dunia. Prestasi apa ini, Bu? Ya, sedih nggak, Bu? Ya, sementara sampah plastik ini 50-100 tahun terurainya. Jadi ibu-ibu hari ini kalau menghasilkan sampah plastik ya, ini sampah plastik ya, ini plastik. Nanti jenis-jenis sampah kita akan pelajari ya. Ini plastik, semua kita menghasilkan sampah plastik. Tidak bisa terurai, Bu, sampai 100 tahun. Usia kita berapa tahun? Kalau ini sampai ke tanah, makanya kenapa banjir merajalela, karena dibuang dia tidak bisa terserap airnya. Kalau mungkin dulu kita pernah sekolah ya, ada siklus hidrologi air ya, siklus hidrologi, masih ingat ya, Bu? Ada penguapan air laut, kemudian apa lagi, Bu? Menjadi awan kondensasi ya, terbawa oleh angin, kemudian turun hujan turun ke bumi, ke tanah, ada infiltrasi. Tapi kalau ada plastik tidak terserap, maka dia run off, mengalir di atas ya, mengalir ke atas, muncullah genangan air yang kita sebut dengan banjir. Makanya banjir yang sekarang ini ulahnya siapa? Ya, puntung rokok, kaleng, soft drink, kardus ya. Nah, yang paling berbahaya adalah styrofoam, tidak dapat diurai oleh alam ya. Jadi, Bu, masih ingat nggak sih, Bu, zaman dulu kita ya SD ya, kalau mau beli bubur ayam, tukang bubur ayam lewat nih, ting 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 gitu ya, kita berlari ngambil apa, Bu? Ya kan? Zaman kita dulu gitu kan, Bu, nggak ada styrofoam, ya kan? Nah, kebiasaan baik ini mulai tergerus karena apa? Cara instan kita, ya. Udah, Bang, bungkus, Bang. Ada rumahnya dekat. Beda kalau rumahnya jauh ya. Kalau rumahnya jauh, Bang, kita bungkus. Nah, ini rumahnya dekat, Bang, bungkus. Pakainya styrofoam. Pakainya tukang bakso kalau beli pakai plastik. Jadi habit-habit kita mulai dimunculin lagi nih, Bu. Kalau mau belanja ke tukang jualan yang masuk komplek tuh, siapkan wadah sendiri. Tuh ya. Next, boleh lanjut. Nah, fakta tentang sampah lagi yang mengerikan ya. Di tanggal 21 Februari 2025 di Bandung khususnya ya, ada yang namanya tragedi Lewi Gajah. Ini terjadi di Bandung, Kampung Lewi Gajah namanya. 157 jiwa tewas tertimbun sampah. Jadi tingginya 6 meter sampahnya ya, luasnya itu sekitar 20 meteran. Itu ketika hujan, model hujan seperti ini, Bu ya, tidak berhenti-berhenti, hujannya itu menerpa tumpukan sampah, akhirnya 2 kampung, Bu, terendam, tertimbun sampah. 6 meter semana, Bu? 6 meter timbulan sampah semua. Ya Allah ya. Next, kita belajar dari ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an ya.
Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Sebenarnya Allah ini udah ngatur ritmenya kita nih, alam ini ya. Kalau kita punya salam lestari ya Bu, salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita ya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kita diminta untuk berbuat baik kepada alam. Ya, next. Nah, sekarang kita kenalan sama jenis-jenis sampah. Saya dikasih waktu 30 menit nih. Jadi kita percepat aja ya. Ada yang namanya sampah kertas. Next. Jenis-jenis sampah kertas ya. Ada kardus, ada kertas buku ya, LKS, bekas kemasan ya, nanti ada duplek dan lain sebagainya. Next, plastik ya, plastik mulai dari kemasan sampo ya, sabun gitu ya, yang ibu-ibu pakai itu masuk ke dalam sampah plastik. Next, sampah yang mengandung B3 ya, atau sampah limbah ya, beracun, bahan beracun berbahaya B3 ya. Nah ini antara lain bekas baterai ya, bekas printer, arcade bekas ya, komputer bekas, keyboard bekas, ada laptop bekas dan lampu TL bekas. Ini masuknya ke dalam B3. Sementara kalau di bank sampah B3 ini hanya beberapa ya yang bisa laku ya. Baru ini aja ya, komputer paling ya, komputer, printernya, baterainya belum bisa ya. Next. Lanjut. Nah, jenis sampah ya. Sebenarnya hakikatnya sampah itu terbagi menjadi 3 Bu. Ya, sampah organik, ya, sampah anorganik, kemudian sampah apa Bu? Residu. Residu ini yang memang tidak bisa didaur ulang ya, yang berbahaya tadi ya. Itu sampah residu seperti styrofoam, pembalut gitu. Pembalut sama pampers ya. Nah, tapi kalau di SWM Bu, School Waste of Management-nya Profesor Arif di Bogor, ini ada penelitian dari IPB. Jadi gelnya si pampers sama pembalut itu dijadikan ini metan, media tanaman hias, tapi masih sedang dalam penelitian ya. Nah, oke. Jadi yang organik ya, apa Pak dicepetin ya Bapak, organik sama anorganik ya, boleh ya Bapak dicepetin ya. Ini jangan dulu. Oke ya. Jadi 3 sampah tadi yang organik itu yang berasal dari makhluk hidup ya. Apa Bu? Sisa tanaman, sayur-sayuran ya, sisa dari makhluk hidup, misalnya ayam ya, tulang-tulang ikan dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam sampah organik ya. Nah, cara pengelolaan sampah organik ini gimana? Karena dia dari alam, kembalikan ke alam Bu ya. Ibu-ibu kalau perumahan masih ada lahan kosong nggak? Ada tanah nggak? Hah? Ada ya. Kalau zaman dulu tuh dibikin lubang ya, lubang komposter komunal kalau sekarang disebutnya. Dulu tuh gitu orang tua zaman dulu, bekas sisa dari dapur itu dibuang, airnya nanti masuk jadi kompos. Makanya bijak banget tuh orang tua zaman dulu ya, sampai terpikirkan seperti itu tuh dikelola sampahnya sebenarnya lebih canggihan zaman dulu ya. Oke. Yang anorganik gimana? Nah, ini tugasnya kita, tugasnya bank sampah mengelola sampah anorganik yang tadinya ibu-ibu kalau mau ngebuang sampah anorganik ini bayar nggak Bu ke petugas? Bayar bulanan kan Bu, mulai 30, 50 ya Bu ya, tiap bulannya. Tapi dengan adanya bank sampah, ibu-ibu malah dapat ya berkah dari sampahnya.
Makanya kalau tagline-nya Harum Asri, mari kelola sampah menjadi berkah. Karena ibu-ibu nanti diakumulatif setahun sekali bisa beli apa Bu? Bisa beli ayam, bisa beli daging. Kalau mau puasa biasanya dicurak ya Bu, sering ya Bu. Ibu-ibu masak gitu ya, ngeluarin uang dompet Bapak ya Pak, benar nggak Pak? Kalau mau Ramadan tuh Pak ya, kecurakan gitu ya, munggahan gitu ya Pak. Nah kalau ada bank sampah, ibu-ibu bisa membeli daging dari hasil penjualan sampah. Bahkan nasabah kami bisa beli mesin cuci Bu dari sampah. Makanya ibu-ibu ya kalau melihat tukang sampah ya yang dandanannya kumel, jangan ketipu Bu. Ya nggak? Tukang sampah gitu ya, kita melihatnya ya Allah degil banget gitu, jangan ketipu. Malah justru itu pengusaha paling sukses Bu, tanpa modal. Ya, dia nggak mikirin untung rugi, orang dia alat dan sumbernya boleh dapat bebas kan. Itu mah biar supaya kita nggak banyak yang ini aja. Dan apa Bu, kita jangan malu nanti gitu, ntar bang sampah sama tuh kayak pemulung gitu ya, kasihan nanti pemulung gitu. Nah ada yang kayak gitu tuh Bu ya. Kenapa kita harus bank sampah, nanti pemulung gimana, kasihan itu kan nutup rezeki, pintu rezekinya dia gitu kan Bu. Bank sampah itu yang kita kelola sampah rumah tangga. Ibu nggak ngelola sampah toko-toko lain kan Bu, ya kan? Nah sementara pemulung itu yang dia ambil sampahnya sampah yang ada di pinggir jalan, nggak apa-apa silahkan gitu kan, masih bisa. Yang kita kelola di bank sampah adalah sampah dari rumah ibu masing-masing, dan ibu mendapatkan, kalau ibu mendapatkan uang berarti yang ibu kelola adalah sampah ibu sendiri. Jadi nggak ada hubungannya sama ada saingan dengan pemulung gitu ya. Pemulung tetap dapat ranahnya, bahkan mungkin dia bisa lebih ringan kali ya Bu ya. Oke, yang pastinya kita kembali kepada kesadaran kebersihan kita masing-masing. Ya, next kita kenal sama negara-negara yang bisa mengelola sampah dengan baik. Indonesia kalau mau jadi negara maju, kuncinya adalah bisa mengelola sampah. Selagi Indonesia belum bisa mengelola sampahnya, maka masih jauh kita dari negara-negara maju. Kita kenalan sama Swedia. Siapa yang sudah pernah ke Swedia? Bisa sharing ke Swedia. Ada yang pernah ke Swedia Bu? Ya, di Swedia ini ya bisa sampai kehabisan sampah. Ya, gimana negara Pak kehabisan sampah Pak? Malah apa? Harus impor sampah 800.000 ton per tahun ya dari Inggris ya, untuk apa? Waste to energinya ya. Jadi dipakai untuk sumber listriknya itu dari sampah ya. Jadi benar-benar kurang Bu sama sampahnya. Kalau kita dekat mah ya Bu ya, kita impor aja ke Swedia gitu ya Bu ya, di Bantar Gebang gitu ya Bu kan. kita ekspor aja ya ke Swedia gitu ya. Oke, next lanjut. Negara kedua ya pengelolaan sampah terbaik yaitu Jerman ya. Jerman punya sistem dual sistem Deutschland ya, bahasa Jermannya itu Bu ya. Jadi ini sistem tingkat daur ulang yang tinggi ya. Nah, kalau di kita baru namanya EPR, extended, P-nya prosedur, R-nya itu saya lupa nih. Ini baru program regulasi pemerintah kita baru munculin EPR-nya, mirip sama Jerman ini. Ya, Jerman ini jadi kalau ada produsen menghasilkan sampah, produsennya yang suruh bertanggung jawab. Jadi kayak misalnya kita punya perusahaan apa Bu yang paling banyak banget menghasilkan sampah, plastik-plastik ya. Nah itu
produsennya harus mengelola sampahnya, ya. Jadi negara nggak pusing-pusing banget gitu, karena punya sistem DSD ini, ya. Next, lanjut. Nah, Jepang, negara di Asia yang punya pengelolaan sampah terbaik, ada Jepang, ya. Ini punya prinsip 3R. Nah, kita mengadopsi prinsip 3R ini. Reduce, reuse, recycle. Reduce apa, Bu? Mengurangi, kayak tadi ya. Mau beli bakso, kita bawa mangkok sendiri, kurangin ya. Terus mau pergi jalan-jalan bawa tumbler sendiri, ya, kita kurangi, Bu. Ibu-ibu kalau mau arisan gitu ya di rumah, pakai gelas aja, Bu, ya. Dikurangi yang kemasan-kemasan, Bu, ya. Nah, itu caranya Jepang, Bu, bikin 3R. Nah, kita adopsinya dari Jepang ini, ya. Reuse itu menggunakan kembali, ya. Beli sih yang plastik, tapi kita pakai kembali, kayak tumblernya tadi, ya. Kemudian yang ketiga, recycle, mendaur ulang, ya. Misalnya botol bisa kita ini, ya, bisa dipakai lagi buat pot, gitu ya. Itu kan terurainya lama nih kalau dibuang, jadi kita gunakan kembali, recycle kembali. Terus sampah-sampah kemasan, nanti di Harum Asri kita ada pelatihan-pelatihan daur ulang, ya. Ada dari kemasan-kemasan kopi, bisa kita bikin tas, bisa kita bikin baju, ya, rompi, dan lain sebagainya, ya. Next, negara selanjutnya adalah udah lelah kayaknya, Pak. Selanjutnya, oke, ya, Korea Selatan. Korea Selatan punya sistem FBWE, ya, Volume Based Waste Fee, di mana biaya pembuangan sampah berdasarkan volumenya dan mewajibkan pemilahan sampah yang ketat untuk mengurangi sampah ke tempat pembuangan akhir. Jadi nggak pukul rata. Kalau di kita kan mau sampah dikit, mau sampah banyak, biayanya per bulan sama. Kalau di sana semakin banyak dia buang sampah, semakin tinggi iurannya. Kalau di Korea Selatan, ya. Kemudian harus dipilah, ngebuangnya juga nggak bisa satu plastik sama gitu antara organik dengan anorganik, ya. Ini dibutuhkan disiplin yang tinggi. Nah, kalau kita sudah punya alatnya yang difasilitasi oleh pemerintah, kita bisa mengadopsi sistem FBWB ini, ya. Tapi kita masih PR nih, pemerintah alatnya masih belum. Pemerintah masih mikirin itu aja, Bu, masih bikin angkut aja tuh dari TPA ke dari sampah hulu ke hilir, baru hanya itu aja, Bu, ya. Belum memikirkan alat-alat dan lain sebagainya, ya. Masih PR banget kita, Bu, ya. Next, negara mana lagi? Ada Singapura, ini mirip sama Swedia tadi, ya. Juga mengubah sampah menjadi energi listrik. Makanya kan kalau di Singapura, ada yang pernah ke Singapura, Bu? Kalau yang buang sampah didenda, ya. Ya. Jadi di Singapura juga mirip dengan Swedia, sangat ketat sekali, ya, edukasi publiknya, bahkan dibikin peraturan, ya, didenda kalau buang sampah sembarangan. Terus metodenya waste to energy juga, ya, karena memang lahannya Singapura ini terbatas, ya. Oke, next, lanjut. Nah, kita kenalan dari mulai mana sih bank sampah di Indonesia muncul, ya. Pertama kali di tahun 2008, ya, di daerah Bantul, istimewa di Jogja, ya. Namanya Bank Sampah Gemah Ripah, ya, Pak Bambang Suwerda. Nah, konsepnya ini berbasis masyarakat supaya bisa mendapatkan nilai sirkular, ya, dari sampah yang mereka pilah. Nah, kemudian di tahun 2012, jadi muncul dulu Bank Sampah, baru permennya muncul di tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dengan sistem 3R, sama seperti Jepang tadi.
Ya, Harum Asri muncul di tahun 2013, Bu. Jadi belajarnya awalnya ke Bandung dulu kalau Harum Asri. Jadi yang pendiri Harum Asri ini tahun 2013 belajar di Bandung, terus dikirim ke daerah Kabupaten Bogor. Nah, makanya adanya khususnya di Kabupaten Bogor nih Harum Asri ini, ya. Nah, sampai sekarang ada sekitar tersebar di wilayah Cibinong, Citerep, Gunung Putri, ya, dan Bojonggede terbaru ya kita. Sekitar jaringannya ada 60 titik bank sampah, Bu. Ya, kemarin tanggal berapa Bu kita sosialisasi juga di Pabuaran Mekar ya. Hari apa kemarin? Hari Jumat kemarin, gitu ya. Ini nanti yang terbaru lagi ada lagi di Pabuaran, Insya Allah. Nah, the next mudah-mudahan ibu-ibu ya bisa ya. Kita lanjut. Ya, mari jadikan lingkungan tempat kita berada menjadi bersih, sehat dan nyaman. Mulai dari diri kita sendiri, ya. Tidak usah menunggu besok. Kalau bisa sekarang, kenapa tidak? Gitu ya. Oke. Boleh sama-sama ya Bu, salam lestarinya ya. Salam lestari. Kita jaga alam, alam jaga kita. Oke, ini masih malu-malu kayaknya ibu nih, ya. Oke, sekali lagi ya Bu ya. Salam lestari. Kita jaga alam, alam jaga kita. Boleh 3 kali? Boleh ya. Oke. Salam lestari. Kita jaga alam, alam jaga kita. Kita jaga alam, alam jaga kita. Kita jaga alam, alam jaga kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Siti Humairah yang telah memaparkan mengenai bank sampah ini. Sebelum lanjut lagi, apakah ada ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sementara untuk bank sampah itu mungkin ininya Bu, jenis-jenisnya ibu-ibu ya, apa aja yang bisa kita kumpulkan dari rumah, sistemnya gitu ya. Ngantuk ya Bu ya. Bu, boleh kita berdiri sebentar Bu? Ya. Biar senam dikit kita Bu. Biar kurangin pegel-pegel Bu. Oke. Ibu, saya minta kita jinjit 10 detik Bu. Ayo. Jinjit, kakinya boleh begini. Oh ya. 10 detik aja Bu. Tapi kalau yang nggak kuat jangan dipaksain ya. 5 detik turun. 10 detik turun. Sambil tarik nafas pada saat narik, lepaskan pelan-pelan. 10 detik. Rasanya bahagia banget Bu. Bisa bernafas. Kita bersyukur dulu ya. Syukur nafas namanya. Yuk, 10 detik sambil tarik nafas, lepaskan pelan-pelan lewat mulut. Alhamdulillah ya Allah, saya hari ini masih bisa bernafas. Ya kan? Ayo kita tarik lagi 10 detik. Lepaskan. Alhamdulillah lagi, kita bersyukur. Jadi syukur itu banyak banget ya, banyak banget. Alhamdulillah gak Bu bisa tinggal di Wonderland kayak gini. Saya ingat Wonderland ini kalau nggak salah dibangun di sekitar tahun 2010-an ya Bu, awal-awal settlenya. Karena saya bangun di depan situ dulu Bu, namanya Grand Paragon. Kalau yang pernah main ke sana dulu bekas kandang ayam di depannya, dan itu masih bala banget ya dulu ya. Sekarang udah jadi perumahan mewah. Itulah yang diberikan Allah buat ibu-ibu muda nih. Saya lihat yang Mahmud ya, Mama muda, tapi ada ibu juga yang senior. Ini menengah nih Bu RT-nya, muda banget enggak, tua banget enggak. Jadi gini Bu, gini aja simpelnya ya. Indonesia itu udah krisis sampah, terutama Jawa Barat dulu deh kita pikirin ya. Ibarat badan kita ini udah penuh penyakit kanker Bu, tapi kita masih santai aja gitu loh. Kira-kira kalau udah ada kanker, apa sih yang harus kita lakukan Bu? Pengobatan ya, atau yang belum pencegahan. Jadi kalau pengobatan itu artinya kita udah harus mau tidak mau Bu, wajib pilah sampah. Bukan lagi asal kita mau, udah wajib Bu.
Nah, saya tadi di RT saya pagi tadi juga melakukan edukasi bahwa setiap rumah harus mulai memilah sampah. Jadi tidak semua sampahnya dibuang ke lingkungan. Oke, yang sudah punya anak sekolah siapa Bu? Yang dari mulai SD, SMP, SMA atau bahkan yang udah kuliah? Nah, kadang-kadang buku-buku itu tidak terpakai ya Bu. Dan kadang-kadang kita bingung nih, ujung-ujungnya dibuang ke depan rumah diambil pemulung kan? Nah itu juga sumber cuan sebenarnya Bu. Ibu kumpulin dengan ada bank sampah, nanti Bu RT bikin bank sampah, ditimbang dan bisa menjadi uang. Kaleng susu, kardus susu, sampai bekas bungkus kopi pun itu adalah sumber uang. Jadi sebenarnya sampah itu sedikit sekali yang dibuang Bu. Yang belum bisa diterima tuh styrofoam. Karena dia tuh harus jumlah besar. Kalau kita mau kirim sampai 100 kilo, tapi harus ngantar sendiri ke Cilengsi. Ada pabrik pengepresan untuk bikin buat lantai styrofoam. Jadi dia dicairkan dulu, nanti dicetak lagi jadi on block. Nah, jadi sederhananya karena hari ini sudah di edukasi ya. Siap nggak Bu pilah sampah dari rumah? Siap ya. Jadi sederhananya siapkan plastik-plastik, nanti jenis-jenisnya disatuin, jangan digabung lagi. Misalnya Ibu ada plastik asoy, gabung aja di asoy situ. Nanti pas nimbang udah sendiri-sendiri karena nilainya itu beda-beda Bu. Ibu punya kardus. Plastik asoy itu apa? Asoy itu bahasa dulu. Kresek, kantong kresek. Ada yang bilang asoy ya. Orang Sumatera tuh asoy bilangnya. Kresek kalau orang Jawa sudah kresek. Semua jenis plastik Bu, laku masukin jadi kresek. Nah, gini tuh jangan dibuang Bu. Kumpulin aja nanti jadi ditimbang. Nah, ini paling banyak nih biasanya kita nih. Ini Bu jangan dibuang langsung begini Bu, nilainya beda. Ya, boleh sambil duduk Bu. Sambil duduk, sorry, maaf. Lupa tadi nyuruh duduk. Ini Bu ada gunting. Ininya dibuang, tapi jangan dibuang ya, maksudnya dikumpulin satu. Ini udah jadi 3 nih, sampai digunting ininya, labelnya dibuka. Nah, bisa digunting, bisa pakai cutter. Nah, gini Bu. Nah, nanti ini 3.500 Bu. Kalau udah bisa begini, ini botol sendiri, tutup HD, ini ada multi-layer. Multi-layer namanya ini dicampur sama bekas kopi, bekas. Ibu, bungkus rinso dibuang nggak Bu? Jangan, sayang, itu duit. Duit itu. Dia masuk nanti ke yang tipis multi-layer, kalau yang tebal jadi selopan. Nah, ini termasuk yang jangan dibuang. Ini masuk ke multi-layer dia jenisnya. Kalau yang tebal selopan Bu, contoh apa? Plastik bekas minyak goreng itu kemasannya. Jangan dibuang, itu duit Bu. Ibu percaya nggak Bu? Aku kalau di jalan ya, maaf saya berdiri ya. Saya kalau melihat sampah tuh kayak lihat duit Bu. Iya, di depan idola tuh ya Allah itu botol banyak banget gitu. Pengen saya bawain pulang loh. Akhirnya daripada saya mungutin, saya ajarin pegawai K3 kami, tolong kumpulin botol-botol itu buat tambahan kalian. Pilah ya, kasih ibu-ibu di bank sampah, nanti kalian tabungan K3 pegawai yang di komplek kami itu untuk tambahan mereka. Jadi kami siapkan rokok yang sedekah botol taruh sana. Bisa itu tuh bantu dan satpam suruh dia ngilah Bu kalau dia lagi nganggur. Itu loh. Jadi, nah ini kristal nih Bu, bekas kue nastar jangan dibuang, laku nih Bu. Kenapa Bu? Kristal. Nanti mungkin setelah ini Bu Siti akan kirimkan jenis-jenis sampah dan pemilahannya. Ini masuk apa, ini masuk apa, harganya per kilo berapa nanti jelas Bu. Nanti kalau kita udah tahu nilai sampah kita, nah itu jangan dibuang loh, bayangin. Itu jangan dibuang. Kumpulin, nggak ada sampahnya Bu. Yang ini-ininya itu jangan dibuang. Jadi multi layer. Kumpulin sama bekas bungkus Indomie, jangan dibuang Bu. Kalau itu udah agak gemes sama yang minyak-minyak, ya itu
paling lain dibuang. Kalau ibu masih rajin cuci lagi bu, yang bungkus yang bumbunya itu loh. Kita kadang males ya, oh udah beli minyak banget deh kalau saya udah saya buang. Tapi kalau masih bisa saya cuci, gitu bu. Apalagi bu yang bakal jadi duit, bekas minyak goreng, minyak jelantah yang udah hitam itu, kumpulin aja di Derijen, di bank sampah itu dibeli. Kalau kami beda dengan Waterpool, saya PT yang beli bu, per kilonya 8.000. Baik, daripada kita buang, apalagi buang di selokan bu, bahaya. Dikumpulin satu RW bu, dikumpulin satu RW bahkan jadi berapa kilo, nanti dia ambil, bisa untuk kas masjid atau bisa untuk kas RW, kas RT. Nah, itu terpisah dari yang ambil pengepulnya. Kalau kami ada dua, yang ambil minyak beda, yang ambil sampah yang udah dipilah beda. Nah terus lagi, ibu pernah nggak punya panci bolong bu? Udah nggak kepake, jangan dibuang, itu juga dibeli. Di bank sampah itu dibayar. Nah asal jangan, pokoknya yang bolong-bolong jangan dibuang bu. Perabot rumah tangga, beli celana bolong jangan. Kalau di Jakarta itu ada yang terima baju bekas bu, yang nggak pakai banget yang udah bolong-bolong, cuma harus nganter sendiri. Mereka untuk bikin wallpaper yang untuk kedap suara. Kami sebenarnya banyak banget baju-baju yang gombal gitu ya. Tapi bingung mau nganter kan ongkos lagi bu. Mereka terima tapi harus diambil, bukan ngambil. Kalau minyak mereka ngambil. Nah ini bu, ini gelas A namanya. Gelas yang udah putih begini jadiin satu. Gelas A ini ada sendiri 2.000 apa 2,5 per kilonya. Tutupnya jadi multi layer lagi, jangan dibuang. Kumpulin nama yang ini tadi. Yang tipis-tipis gini itu laku bu. Ya memang nilainya mungkin 50 perak, 100 perak, kan kalau sering kan mungkin lumayan. Ada nasabah yang tabungannya bisa beli mesin cuci kata Bu Siti, itu wajar, ada bu. Kami dari nol bank sampah berdiri sekarang tabungan kas kami udah 7 juta bu. Bukan duit kan itu bu, dari sampah bu, bisa jutaan loh. Ada yang sekali nimbang 1.200.000 bank sampah itu bu. Berarti mereka itu banyak kan sampahnya. Nah ini masuknya kristal. Kalau yang plastik ini namanya emberan warna kategorinya. Kalau yang ini kristal yang bekas nastar, plastik yang agak tebal gitu ya. Ada yang kayak gini nih bu, masuknya kristal gitu. Tapi ada yang kayak, tapi bukan gelas tapi kayak udah pecah gitu ya. Nah itu. Nah kita yang diterima kalau beli cuma botol ya bu. Kalau gelas pecah itu enggak, piring pecah enggak, botol beling atau bekas parfum itu jangan dibuang. Iya itu pokoknya semuanya berharga bu. Saya lagi ngorek-ngorek di rumah itu ya, udah oh ini duit gitu. Mata saya melihat sisa-sisa parfum, deodoran, oh duit semua ini jangan dibuang gitu. Sekarang udah begitu. Ini masuk emberan warna, mainan anak-anak tuh. Kan anaknya dari bayi mainannya banyak banget kan bu. Udah gini nih, udah 2 kontainer mainan. Udah nggak mau dimainin lagi. Ditimbangin aja bu ke bank sampah, laku. Ada yang botol HDPE, bekas sampo, botol-botol sampo. Banyak banget sampah di rumah kita bu. Saya enggak. Nah itu duit bu ya, jangan dibuang. Jadi mulai besok udah rajin. Nah masih nyusu-nyusu gini banyak banget kaleng susu sama kardus susu. Dalamnya itu masuk multi layer, luarnya masuk duplek. Duplek itu yang tidak berlapis, jadi dia tunggal begini bu. Duplek namanya. Lebih murah sedikit dari karton. Kardus itu bisa 3.500 per kilo. Ini kardus nih. Nih kardus nih ya. Nih kardus tuh ada ininya bu, rongganya. Kalau duplek rata. Bungkus buku, cover buku, majalah yang tebal itu duplek. Jadi kalau ada buku pelajaran bu, jangan langsung itu. Jadi dalamnya isinya dipisahin, bungkusnya dirobek jadi duplek, lebih mahal daripada itu jadi satu. Itu strategi untuk menaikkan harga. Jadi tugas kita adalah kalau warga yang belum ngerti diedukasi bu.
Bu RT-nya harus banyak turun ke lapangan nih. Ayo, nah ini kaleng kita main Bu. Kaleng susu, kaleng begini. Ini disebutnya besi. Ada besi A, ada besi campur. Itu lumayan harganya. Yang mahal lagi tembaga Bu. Yang bekas kabel kalau mau kulitin itu mahal. Tapi kalau mau sama kabel-kabelnya nggak apa-apa. Kabel itu bisa 9.000 per kilo. Yang tembaganya itu loh. Nah ini jangan dibuang Bu. Besi A ini ya. Kalau ada plastik-plastiknya besi campur. Contoh lagi Bu, meja kerja suami ibu kursinya udah peot-peot, jangan dibuang. Timbang. Jangan. TV bekas, AC bekas diterima Bu. Bahkan per unit rice cooker. Kan ada aja yang rusak kan Bu. HP rusak Bu. Nah CD plat mobil yang udah 5 tahun sekali itu ditimbang laku. Pokoknya laku semua Bu. Ada plat mobil plat ada plat. Apalagi Bu yang kira-kira bakal jadi sampah? Ya. Enggak. Jadi kalau obat-obatan, maksudnya kemasannya apa obatnya? Setrik. Oh enggak, obatnya sendiri kita enggak ya. Itu kita harus hati-hati juga. Contoh membuang baterai itu nggak boleh langsung ya, masukin plastik dulu. Sebenarnya bisa titip buang ya, pengepul. Kalau kita nggak berani buang di lingkungan, bisa titip buang. Tapi tidak ditimbang, hanya untuk mengamankan aja, biar nggak di alam ini bertebaran batu baterai itu berbahaya kan. Jadi tidak dibuang di alam terbuka. Nah, kalau obat-obatan itu juga cara pemusnahannya harus bijak, nggak boleh di lingkungan juga. Mungkin dikubur gitu loh Bu, yang nggak kepake, karena bahaya. Kadang-kadang anak kecil bekas obat yang udah lama dia minum Bu. Iya, dia lihat manis kan, dikiranya sirup kali. Tapi udah kadaluarsa, itu bisa keracunan anaknya. Jadi kita hati-hati di rumah. Kalau yang kira-kira udah nggak manfaat, buang aja Bu. Ya itu yang bisa dikilo, yang udah nggak penting dibuang. Jadi jangan membiasakan mengkoleksi barang tidak terpakai Bu. Termasuk baju loh Bu. Kalau Ibu beli baju satu, baju di lemari harus keluar satu Bu. Jangan numpuk, baju itu nanti kena hisap loh Bu. Kata teman saya yang beli baju terus, tapi nggak kepakai, bajunya kena hisap nanti. Jatuhnya dosa. Mendingan Ibu beli satu, sedekahin satu. Gitu. Siapa yang lemarinya kurang untuk naruh baju? Nah, harus mulai insaf ya, besok disedekahin bajunya. Jangan koleksi-koleksi Bu. Kita yang kita butuhkan aja yang kita pakai. Kadang-kadang saking senengnya koleksi, nggak berguna Bu, bener nggak? Nah, Hermes ada nggak tuh yang itu? Saya mau Bu. Kalau yang bekas Hermes boleh tuh. Terus Louis Vuitton, LV-nya boleh itu Bu. Nggak usah ditimbang, kasih saya aja. Ntar saya sedekahin lagi. Jadi betapa banyaknya sumber sampah di rumah kita. Sepatu kan ada yang nampung sampahnya. Ada. Dulu itu pernah dibeli ya 50 perak sekilo sama grade waktu itu. Tapi sekarang sudah tidak laku. Belum ada yang bisa mengolah bekas sepatu. Mungkin nanti kita berharap ada inovasi-inovasi yang bisa menghancurkan sepatu, kan sampahnya banyak juga. Kalau kita pilih. Hah? Oh ya. Jadi kalau misalnya Ibu udah bingung bilangnya namanya apa, jadi misalnya dia udah judulnya gabrukan. Ada apa aja ada di situ. Misalnya ini cuma sedikit, nggak nyampe sekilo, terus ada lagi sampah kreseknya nggak nyampe sekilo juga, udah jangan satuin aja, nanti nimbangnya jadi gabrukan cuma 200 perak per kilo, nggak apa-apa lah. Sekarang kita itu membuang sesuatu kan jadi duit kan Bu, bukan perkara mahal-mahalannya, bukan. Kita udah bisa keluar dari rumah kita aja sampah kita udah senang kan, apalagi kalau jadi duit. Dulu kita buang sampah, sekarang sampahnya itu jadi uang gitu loh. Kira-kira untung apa untung Bu? 2 kali dong untungnya. Rumah bersih, duit dapat kan. Nah,
Sebenarnya nanti bisa merembet ke KWT ibu yang rajin bertanam di rumahnya, taruh pot kalau nggak ada tanah. Seru banget pokoknya. Saya di rumah cabai udah setahun nggak pernah beli cabai bu. Cabainya semakin saya pruning semakin berbuah lebat. Jadi senang banget ya. Apa yang kita tanam bisa menghasilkan. Ada yang senang bertanam bu? Kalau itu udah punya KWT, kelompok wanita tani, dan itu dibikin strukturnya dan ada legalitasnya, SK dari kelurahan aja bu, ibu bisa mengajukan bibit gratis. Bahkan teman-teman di kelurahan Bu Siti ini dapat bibit lele, dapat bibit ayam, dapat bibit apalagi tuh tanaman, bisa bu gitu loh. Artinya kita tidak harus bermodal besar kalau kita sudah berjalan. Apalagi nanti kalau udah buka bank sampah bu, banyak bantuan dapat nanti, dapat gerobak, dapat timbangan, tapi harus jalan dulu. Nah, biasanya KRL-nya Pak itu yang di PTC tau bu, punya Pak Sarul itu KRL perumahan PTC ada KRL-nya, Kampung Ramah Lingkungan. Mungkin ibu di RW ibu bisa bentuk KRL, minta SK dari Pak Lurahnya. Kalau ada pegiat lingkungan, bikin kampung ramah lingkungan, nanti ada bank sampahnya, ada KWT-nya, ada posyandunya, itu semuanya di bawah KRL sebenarnya kegiatan itu. Ada yang kan posyandu di sini? Belum? Ya mungkin masih gabung sama RT ya kegiatannya. Jadi minimal bank sampah dulu aja ya bu, ya. Setuju? Nanti kapan mau dimulai? Langsung. Yang penting bu, dulu modal saya adalah 1 timbangan, 2 buku 1 udah. Sama itu aja bisa dicatat langsung hari itu juga. Dari 0 duitnya bisa sampai jadi 18 juta. Tabungan apa itu total dari nasabah. Jadi ibu jangan takut ya, memulai yang baik itu harus segera. Ada pertanyaan bu? Ya silakan. Oh iya, nama saya Elita. Kak Elita katanya tadi. Oke kak, orang-orang protes. Jadi kalau ibu di sini nanti mengumpulkan sampah ke bank sampah kita nanti, kan kita ada kayak pengurusnya ya, pengurus bank sampah. Nah tugasnya pengurusnya itu apa aja? Terus yang ibu-ibu yang ngasih sampah itu sampahnya harus dalam keadaan gimana dulu gitu, harus bersih, harus dicuci dulu atau gitu ya? Kami jelaskan. Terima kasih. Elita ya, Elita, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau mau buat bank sampah, bikin pengurus bu. Strukturnya ketua bank sampah, bendahara, sekretaris, anggota, cukup. Anggota kalau bisa sebanyak-banyaknya yang terlibat, karena memilah itu nanti lama dan cukup hektik juga kita. Biar guyup bu, kumpul tiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Kalau tiap minggu tuh kami pernah tiap minggu, tapi berasa cepet banget waktunya dan sampahnya belum terlalu banyak. 2 minggu sekali itu paling cepat kalau bisa, ya. Nanti setiap 2 minggu ketemu, ya untuk makannya gimana biar senang kumpul-kumpul. Ya udah aku bawa singkong ya, aku bawa pisang goreng ya, aku bawa nasi ya, aku bawa tempe goreng ya. Makan ngeriung aja. Gak ada biaya dari bank sampah, itu mah kita pribadi. Kalau duitnya udah banyak nanti keluarin duit makan, gak apa-apa bang. Jadi pengurus bentuk ketua, bendahara, sekretaris. Nanti ada laporan keuangan juga dari setiap nasabah, namanya, alamat, apa yang dibawa setiap hari, itu ditimbang detil. Oh plastik sekian, minyak 2 liter, pokoknya detil banget. Ada nilai uangnya, invoice dibikin setiap hari. Nanti mungkin ke Pak Rahmat ya, kita kan pengepulnya, karena dia udah 16 tahun atau 12 tahun lebih bergerak sebagai pengepul sampah. Jadi dia yang membeli sampah kita, BSI ya, bank sampah hidup gitu loh. Jadi kita nih bank sampah kecil-kecil, mereka beli sampah tender pun. Usahakan yang saya bilang tadi, dipilah dulu, pisah-pisahin dari rumah tuh, botol sendiri, PET-A gitu ya. Nanti lama-lama jadi filter kok itu. Terus tutup botol HDPE. Nanti kan ada listnya bu. Contohnya barangnya apa? Pasti akan bisa. Nanti jangan dicampur satu sampahnya. Bingung pilahnya, bukan dipilah itu namanya kan. Jadi kalau ibu punya kardus, pisahin sendiri, buku sendiri,
Kertas koran sendiri itu kan beda harganya. Pas bawa ke bank sampah udah terpisah-pisah. Boleh 1 sampai di bank sampahnya udah plastik beda-beda kan. Nah, Ibu Erlita misalnya, oh dia bawa minyak 2 liter misalnya. Terus sampah kardusnya ada 5 kilo karena kardusnya berat. Nah, label wrap yang bisa buat paket itu laku Bu, jangan dibuang. Kan kita sering belanja online tuh, kumpulin, masukkan jadi asoy tadi, kresek, masukkan itu. Jadi plastik gabungin dari satu, ditimbang. Saya kadang plastik itu ringan banget ya, tapi setengah kilo itu banyak banget loh. Kumpulan plastik, karena kita sering beli paket ya, ada kardus, ada wrapnya, ada bungkus plastiknya, itu udah 3 macam sendiri loh. Nah, jadi waktu datang ke bank sampah, semuanya udah terpilah. Tapi bentuklah turun secepatnya saran saya. Jadi ada tanggung jawabnya.